Manusia purba atau prehistoric people adalah jenis manusia yang hidup jauh sebelum ditemukannya tulisan. Manusia purba diyakini telah mendiami bumi sejak sekitar 4 juta tahun yang lalu. Namun demikian, para ahli sejarah meyakini bahwa jenis manusia pertama telah ada di muka bumi ini sekitar 2 juta tahun yang lalu. 1. Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus adalah sekumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 dan berakhir 1941 di situs Sangiran, yaitu rahang bawah dan rahang atas. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus diantaranya berbadan tegap, tidak memiliki dagu, bertulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, dan tonjolan belakang yang tajam, serta memiliki otot kunyah yang kuat. 2. Homo sapien. Manusia atau orang adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan budaya dan bahasa yang rumit. Ciri-ciri Homo diantaranya memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm, volume otak antara 1000 sampai 1200 cc, otot tengkuk maupun alat kunyah mengalami penyusutan. Muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak, dan berjalan lebih sempurna, serta otaknya lebih berkembang dibanding Meganthropus dan Pithecanthropus. 4. Homo soliensis, artinya manusia dari Solo. Fosil ini juga ditemukan oleh von Koenigswald dan para rekannya pada 1931 di Sangiran, Jawa Tengah. Ciri-ciri Homo soliensis: 1. Volume otak 1000 sampai 1300 cc. 2. Tinggi badan mencapai 210 cm. 5. Homo floresiensis, yang berarti manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown pada 2002. Penemuan fosil ini sempat jadi perbincangan oleh para ahli karena diduga Homo floresiensis ini merupakan nenek moyang pribumi Indonesia. Ciri-ciri: 1. Tengkorak kecil. 2. Tinggi rata-rata 105 cm dan dahi sempit dan tidak menonjol. Yang kelima, kata Homo artinya manusia, sehingga manusia purba tidak disebut sebagai kera melainkan manusia. Homo wajakensis diartikan sebagai manusia dari Wajak. Ini karena fosil ditemukan di desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Rieschoten pada 1889. Ciri-cirinya yaitu wajah datar dan lebar, hidung lebar dengan bagian mulut menonjol, berat badan sekitar 30 sampai 150 kg, tinggi badan kurang lebih dari 130 sampai 290 cm. Otak sudah lebih berkembang. Yang keenam, masih kategori Pithecanthropus, namun dengan jenis erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Diambil dari kata erectus yang berarti tegak. Ditemukannya oleh Eugene Dubois pada 1891 di Lembah Bengawan, Solo, Jawa Tengah. Ciri-cirinya yaitu tengkuk dan geraham gigi yang kuat, ubun belum tegak sempurna, hidung tebal, dahi lebih menonjol dan lebar. Rata-rata tingginya 165 sampai 180 cm. Yang ketujuh, Pithecanthropus mojokertensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Diambil dari kata Pichekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Ciri-ciri: memiliki tulang tengkorak menonjol dan tebal, tingginya sekitar 165 sampai 180 cm, tak memiliki dagu, tulang menonjol, memiliki badan tegap.
Komunitas Melanesia tersebar di kawasan timur Indonesia, meliputi Maluku yaitu Pulau K, Pulau Aru, dan Pulau Seram. Papua yaitu Biak dan Merauke, hingga Pasifik bagian barat. Selain ke wilayah Papua dan Australia, bangsa Melanosoid juga menyebar ke beberapa wilayah, seperti Bismarck, Kepulauan Fiji, Solomon, Vanuatu, dan Papua Nugini. Rute jalur masuk bangsa Proto-Melayu ke wilayah Nusantara melalui 2 jalan, yakni jalan barat dan timur. Yang pertama, rute barat, dari Yunan ke Thailand, lalu ke Semenanjung Melayu, selanjutnya Sumatera, dan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, terutama bagian barat. Yang kedua, rute timur, dari Yunan ke Vietnam, lalu ke Taiwan, selanjutnya ke Kepulauan Filipina, kemudian masuk ke Sulawesi, dan tersebar ke seluruh wilayah Nusantara, terutama bagian timur. Bangsa Proto-Melayu masuk ke Indonesia membawa kebudayaan yang disebut Neolitikum, yang tersebar dari wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Rute persebaran Deutero-Melayu dari Yunan. Mereka menuju Indochina bagian utara dan masuk Indonesia menggunakan perahu bercadik melalui jalur barat. Adapun jalur yang dilalui adalah Vietnam, Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera, Jawa, dan kemudian tersebar ke wilayah Indonesia yang lain. Deutero-Melayu memiliki keturunan yang masih hidup sampai sekarang, yakni bangsa Batak, Melayu, Jawa, Bugis, dan Minang. Tidak terasa, materi manusia purba telah selesai dibahas. Masa praksara adalah masa yang ada jauh sebelum sekarang ini, di saat manusia masih belum mengenal tulisan. Manusia purba yang hidup di zaman tersebut beraneka ragam jenisnya, hidup berkelompok untuk mempertahankan hidup dengan cara yang masih tergolong sederhana. Contohnya berburu, meramu, bercocok tanam, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan mereka setingkat lebih modern, terus berkembang hingga saat ini. Dari penjabaran materi tentang manusia purba tadi, ada beberapa pembelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kerjasama dan solidaritas yang kuat antar individu yang memiliki tujuan sama serta saling percaya satu sama lain. Selain itu, kita juga dapat meneladani sikap manusia purba yang bekerja keras pantang menyerah mencari sumber makanan demi keberlangsungan hidupnya.